Apa ini? Untuk lalat. Oke teman-teman, selamat sore. Jadi hari ini kita mau makan ya, mama saya puasa. Ini kita mau cerita tentang pengalaman mama saya menjadi seorang pembantu. Jadi mama ceritakan dulu bagaimana ceritanya. Mama dari kecil orang tuanya udah meninggal kan? Teman-teman, saya mau cerita masa lalu-laluku, masa kecilku, masa gadisku. Saya semenjak lahir umur 1 tahun sudah ditinggal bapak saya, jadi tidak tahu mukanya bapak saya seperti apa, namanya orang di kampung ya. Jadi saya sekolah SD kelas 2. Nah, saya meninggal. Saya bersaudara 2. Jadi yang satu di kampung. Jadi saya itu kalau masa kecilku di kampung, saya gembala sapi. Sapi saya 11. Nah, saya sama mama saya. Tapi sama kakak saya habis dibuat judi, namanya orang di kampung judi yang pakai dadu itu, yang pakai kartu. Kalau orang Jawa mungkin tahu kartu, namanya yang bedor, dengkek, bedes itu ya. Di sawah pun digadekan. Akhirnya jadi miskin aku ya. Miskin saya, mama saya ndak ada, bapak saya ndak ada. Jadi saya ikut nenek saya. Sama nenek saya itu domelin terus, jadi saya keluar sekolah SD langsung merantau ke Madiun. Oke, sampai di Madiun itu saya ikut mantri, tapi saya kerjanya ya nyuci, gosok, masak, tapi ya semuanya belum bisa sih. Gosok pun belum bisa, masak pun belum bisa. Jadi diajari gosok pun, kalau dulu gosok pun pakai gosokan yang pakai areng itu, yang klotak-klotak itu. Jadi habis itu saya gembala bebek. Jadi di atas tempat tidurku, di bawah itu bebek ya. Itu masih di kampung mama kan? Waktu kerja. Waktu kerja, habis itu aku kerja ikut mantri itu, sudah gitu nah pergi ke Surabaya. Pergilah ke Surabaya teman-teman. Saya taruh di Makelar. Nah, Makelar kan, Makelarnya di Surabaya, di Embong Malang ya. Jadi Makelar saya ditanya, siapa yang mau kerja ke Ambon, Maluku, bilang. Kalau pulang nanti naik pesawat 1 tahun kontrak. Ya namanya kita pengen naik pesawat itu seperti apa ya. Jadi aku mau kan tahun. Jadi itu perjalanan naik kapal 8 hari 8 malam. Terus 8 hari 8 malam sampai di pelabuhan. Mau kemana tujuan saya ini kan kita nggak tahu. Ternyata sudah dijemput bos di pelabuhan ya. Kita berdua kan, ada teman saya. Jadi sampai di situ bawa ke rumahnya. Nah, ke rumahnya itu besar teman-teman. Toko gede pokoknya, toko serba apa, pagar besi tinggi pokoknya. Kalau orang di penjara itu orang Cina. Orang Cina, aku diambil duluan. Jadi temanku itu enggak tahu ditaruh di mana. Diambil aku dulu. Itu ternyata teman-teman, anaknya 12 teman-teman. Jadi aku kalau nyuci itu pakai sabun cap tangan tahun itu ya, karena tahunnya masih tahun Nggak enak. sekitar 76 lah. Pakai tangan sini, pakai papan itu, papan yang bangku. Jadi
papannya kayak bangku pakai sabun cap tangan. Kalau yang lehernya masih kuning-kuning, di kelantang taruh di atas atap coba putih ya. Tapi ya syukurlah alhamdulillah majikan saya baik-baik, jadi semua kerjasama, bukan hanya pembantu. Jadi habis itu kalau Sabtu Minggu libur itu diajak shopping ke pinggir pantai, bilang kamu di Kalimantan. Kalimantan di kampung. Kok Kalimantan di kampung? Di kampung kamu pernah makan sagu? Enggak pernah, enggak ada dibelikan sagu itu di pinggir pantai. Kamu pernah makan durian? Enggak pernah, karena enggak punya uang mau beli. Dibelikan satu karung durian, teman-teman. Makannya kayak apa itu? Satu karung, teman-teman, dibelikan itu. Jadi dibukakan, jadi makan sudah. Duriannya durian hijau itu, teman-teman, enak. Sudah 1 tahun saya mau pulang naik pesawat, enak. Itu pengalaman saya pertama. Dibayar berapa kamu mak di situ? Mbak sini tuh mak anumu. Pesawat. Tak sini. Dibayar berapa gajimu per bulan? Kalau dulu gajiku kalau enggak salah pokoknya 7.500 kalau enggak salah ya. Yang di kampung berapa itu yang jaga bebek itu? 2.500. Pulanglah saya, tapi enggak ke kampung. Pulang Nggak ke kampung? Ke Surabaya. Makelar lagi. Yang ke Surabaya, habis uangnya ke Makelar lagi, nyari kerjaan lagi. Sudah nyari kerjaan lagi, dibawa ke Banjarmasin, ikut Cina juga. Loh mama, yang mana itu yang katanya orangnya pelit yang cuma dikasih makan super mie? Di Jakarta. Oke. Jadi lagi ke Makelar lagi, siapa mau ke Banjarmasin. Kalau pulang naik pesawat. Waktu dulu pesawatnya aja yang dari Ambon itu nggak tahu berapa. Itu aku kurang tahu ya, lupa sudah. Tapi kalau yang ke Banjarmasin kontrak 1 tahun lagi, saya pulang naik pesawat Garuda, waktu itu masih 95. Gaji mama cuma 7.500, harga pesawat 95.000. Pengen cari pengalaman aja. Udah gitu pulang lagi ke Surabaya. Habis itu habis lagi keliling, enggak pulang kampung saya. 22 tahun baru pulang kampung. Terus gimana ceritanya itu yang sama bos yang dikasih makan super mie aja? Nah, aku cari kerjaan lagi ke Jakarta. Saya ikut orang Jakarta. Ini yang kemarin kulitnya nangka. Ikutlah orang pakai bank sama insinyur. Rumahnya besar, teman-teman. Jakarta. Ya, rumahnya di mana ya, pokoknya gede, di perumahan apa sih, lupa sudah. Habis itu saya, teman-teman, makan cuma dikasih super mie 1 hari. Dijatah. Sudah tahu super mie sama nasi tok itu. Masaknya masak sendiri-sendiri. Enggak boleh makan punyaan bos. Ya kita aku pulang, tapi minggu teman-teman nggak tahan.
Bajuku diperiksa semua. Kopernya, tasnya itu dibukain semua. Sama majikannya? Sama majikanku itu takut aku ngambil apa-apa. Udah gitu aku juga nggak tahu waktu itu jalannya. Nah, aku keluar nggak diantar juga karena tiap hari pagernya itu digembok terus, nggak bisa kemana-mana kayak orang di penjara juga. Nanya aku ke warung, Bang, Pulau Gadung itu mana ya? Gitu terminal. Nah, kasih tahu aku langsung ke situ, ke Pulau Gadung, ke terminal, langsung ke Surabaya lagi. Oh, Mama ke Surabaya lagi, baru ke Makelar lagi? Hah? Ke Makelar lagi? Iya, Mama selama kerja itu ada uang simpanan Mama? nggak ada. Habis gitu-gitu aja. Ya nonton bioskop, kayak itu, makan, numpang di teman. Tapi juga nggak bisa nabung ya karena gajinya kecil ya? Enggak. Habis untuk makan enggak makan apa kalau dulu. Namanya belum pikiran sejauh itu. Yang penting habis nanti cari lagi gitu. Sudah itu aku ke Makelar lagi teman-teman. Terus udah sampai Makelar ada orang nyari lagi. Cantik orangnya kayak India. Aku diambil lah. Sampai di rumahnya. Pertama ternyata itu yang orang apa panggilan itu apa namanya? Nggak tahu. Kalau orang Jawa hostess ya, yang panggilan itu, tapi kaya, punya salon, punya apa. Terus pembantunya ada banyak. Kamu kerjanya apa di sana? Aku kerjanya ngambil obat ke apotek, terus jaga anaknya, ngantarkan sekolah anaknya, punya ke mobil, ke supirnya. Berarti Mama sudah naik mobil di situ ya? Hah? Kayak orang kaya. Anaknya berapa? 2 sakit semua. Digaji berapa di situ? Enggak, gajinya lupa, 5.000 kah? 10.000. Kok gajimu makin turun? Habis itu Dari 7.500 menjadi 5.000? kan 7.500 itu jauh. Oh. Habis aku pulang kampung mudik teman-teman. Mudik lama di kampung. Tidak mau merantau lagi. Tapi ada temanku diajak merantau. Yang Kalimantan. Ya itu. Akhirnya di Kalimantan Mama. Akhirnya ya ketemu tuh almarhum bapaknya Irna itu. Gitu. Terus Mama ceritakan Mama waktu kerja di PT Bada. Saya sama almarhum udah punya anak 1. Irna ini umurnya 3 tahun saya bawa kerja. Saya jadi pembantu di PT Bada. Jadi saya waktu itu per rumah, per keluarga 1 rumah 30.000, kadang 25 nyucing gosok. Saya kerja 6 orang teman-teman, sampai saya mah sampai sekarang juga masih ada mahku itu. Jadi kalau kecilnya Irna ya, Irna aku bawa kerja, kadang-kadang enggak. Itulah teman-teman. Banyak juga saya makan sama air panas, sama garam, sama micin. Soalnya almarhum suami saya tidak boleh ngutang. Apa yang ada, apa yang dimakan. Tuh.
Udah itu sampai Irna sekolah SMA kelas 3 masih aku kerja. Akhirnya aku sakit, operasi baru berhenti kerja. Tuh, Waktu itu aku juga masih kerja kan? kerja. Masih kerja, tapi waktu operasi enggak. Terus pernah juga saya jualan. Jualan apa? Jualan kue, jualan macam-macam. Tapi paling banyak kerjanya jadi pembantu ya. Mm-mm. Baru Mama selama jadi pembantu pelajaran yang Mama ambil apa? Mungkin gosok aja. Ya. Apa pelajaran yang Mama ambil selama menjadi pembantu itu? Yang saya ambil ya Nggak ngerti mungkin. apa ya? Ah. Kurang paham gitu. Hah? Kurang paham. Target Mama apa? Supaya bisa kenapa bekerja keras selain mau menghidupin keluarga. Jadi apa tuh goal Mama, apa tujuan Mama kok sampai bekerja keras? Aku mau kerja keras karena saya takut hutang. Oh, takut utang. Takut hutang itu pun kepengen seperti orang-orang masa depan. Oh, masa depan mau memperbaiki masa depan. Oh ya, itu kembali ke utangnya. Dulu aku pernah masih kecil ya. Saya pernah ngutang es ya, Mak ya. Iya. Ngutang es, ada anaknya tetangga ngomong sama bapakku, katanya, "Om, Erang ngutang es." Sampai di rumah aku digebukin sama bapakku. Wah, mungkin itu ya, mungkin itu juga pelajaran yang saya ambil dari orang tua saya. Jadi saya teman-teman itu memang takut berutang. Jadi waktu aku kerja ya beda lah kalau kita di Amerika itu teman-teman, nggak bisa kita namanya yang tidak, kalau di sini tidak berutang ya, karena apa-apa di sini mahal. Tapi saya selama di Indonesia, saya tidak pernah berutang lah ya selama di Indonesia ya. Kerja, kalaupun utang yang kemarin saya bilang uang untuk operasi mama saya, tetap saya bayar karena memang itu nggak ada pilihan kan. Jadi itu yang kupelajarin, kalau bisa, kalaupun berutang dibayar secepatnya. Jadi semaksimal mungkin saya hindarin Kalau hanya untuk makan tidak pernah utang. Kalau kemarin kan operasi ya. utang sama bos itu kan operasi. Kalau hanya untuk makan sehari-hari tidak ada. Betul. Kita utang, lebih baik aku banting tulang kan makan juga apa yang ada. Kita makan, tidak mau nyari yang enak-enak. Mama dulu biasa kan Mak ya, kalau makan pakai garam itu pakai air kan ya, nasi air panas. nasi dicampur air panas, dicampur garam kan, Sama atau minyak micin atau enggak nasi sama minyak kan jelantah. Tuh kan? Nggak bohong ini, mama saya baru buka puasa ini teman-teman ya. Jadi ya seperti itu. Kepengen tuh ya. Saya aku tuh doa saya menderita, jangan sampai anak saya seperti saya. Kalau bisa harus di atas saya. Istilahnya ya kita sudah pecah huruf, tapi anak saya hendaknya harus punya pendidikan lah. Loh, mama dulu lulusan apa? Nggak ada. SD kelas berapa mama berhenti mak? Kelas loro mungkin. Kelas 2 SD. Jadi mama belajar baca tulis dari mana? Nggak ada. Loh, sekarang mama bisa baca tulis, taunya dari mana? Susah sih baca tulisnya memang. Ya lihat-lihat. Orang itu pun kan jarang sekolah pada bolosnya. Suruh gembala sapi. Terus sekolahnya kan jauh, jalan kaki. Nggak boleh minta sandal, nggak dibelikan sandal. Minta baju seragam, nggak dibelikan baju seragam. Oh iya, ini jadi ngingat waktu saya masih zaman sekolah ya, waktu masih tinggal di Bontang ya. Kalau kita belanja mak ya, belanja baju itu ya, itu palingan kayaknya setahun sekali ya. Iya. Jadi dari rumah itu jalan kaki ke Brebes itu ya. Wow, udah senangnya minta ampun kalau gajiannya itu. Wah, walaupun cuma beli satu pasang kaos kaki ya kasarannya, senang banget. Makan ayam tur pun 1 bulan sekali. 1 bulan sekali aja ya? Iya. Dari mana dapat uang? Makanya syukurlah, alhamdulillah teman-teman, walaupun saya menderita masa
hidupku, tapi anak saya sudah lebih daripada saya. Syukur alhamdulillah sudah Nah, itulah teman-teman saya bilangin ya, kuliah. belajar lebih bersyukur ya. Jadikan juga itu keadaan kita itu jangan kita apa yang kita alami, kita derita jangan membuat kita down ya, tapi itu membuat kita harus lebih bersemangat ya. Jadi itulah hidup pelajaran. Jadi memang ya iya, makanya saya kasih nama channel ini Anak Pembantu ya, memang karena saya anaknya pembantu. Mama saya itu pekerjaannya adalah pembantu. Jadi bukan mengada-ngada. Jadi kemarin kan ada teman yang tanya, "Oh, kenapa segini sekali nama channelnya?" Ya enggak, ya memang seperti itu. Biar saya itu lebih, yang saya bilang itu kita bisa melihat ke belakang ya. Jadi masa lalu kita seperti apa. Jadi ketika kita melihat keadaan kita yang sekarang itu, jadi kita lebih berterima kasih ya, atau bersyukur ya, dengan apa yang sudah kita achieve atau kita sudah gapai pada saat ini. Jadi itu nikmati ya. Oke teman-teman, mama saya sudah selesai makan, saya sudah selesai makan. Jadi intinya ya, teman-teman harus belajar bersyukur ya. Jadi dari cerita itu kan teman-teman bisa lihat ya, bahwa itu makan nasi saja dengan minyak itu adalah makanan menu kami kebanyakan sehari-hari. Makan ayam, bersyukur bisa 1 bulan sekali. Beli baju ya, baju baru itu bersyukur bisa setahun sekali. Jadi teman-teman belajarlah untuk bersyukur ya dengan keadaan sekarang. Tidak usah mengeluh. Jadikan itu keadaan kita yang betul-betul kalau kita bilang mungkin belum ada, jadikan itu motivasi teman-teman untuk berpikir bagaimana kan cara ya, mungkin jadi kita bisa putar otak, oh bagaimana caranya kita bisa menghasilkan lagi. Jadi seperti itulah. Oke teman-teman, sekian dulu vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Bye.